bahagia. Pertama, marilah kita aturkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini majlis dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, yakni Islam, iman dan ihsan. Teman-temanku yang berbahagia, tahu tidak apa itu Isra Mi'raj? Tahu. Mari kita kaji apa sih Isra Mi'raj itu. Isra secara bahasa berasal dari sara yang bermakna perjalanan di malam hari. Kalau secara istilahnya yaitu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril dari Makkah ke Baitul Maqdis, atau sekarang ini disebut Palestina loh teman-teman. Masya Allah. Alam Mi'raj tahu tidak? Mi'raj secara bahasa adalah alat yang digunakan untuk naik. Kalau secara istilahnya yaitu tangga khusus yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik dari bumi menuju ke atas langit. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukannya naik tangga atau pesawat loh ya teman-teman, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik di atas pungguk buruk. Apa itu buruk? Lawan kata dari bayi. Oh, itu buruk. Buruk adalah hewan putih yang sangat panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari gagak atau kuda besar. Di dalam buku hadis buruk ini digambarkan sebagai kuda putih yang sangat indah. Teman-teman, di dalam Al-Quran Allah mengisahkan tentang cerita Isra Mi'raj dalam surat Al-Isra ayat 1. Hafal tidak? Ayo sama-sama membacanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Teman-teman, perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak hal yang ditemui. Di dalam perjalanan beliau menemui sekelompok kaum yang menanam benih, terus tumbuh dan serta panen di hari itu juga. Tahu tidak siapa kaum itu teman-teman? Itu adalah para mujahid fisabilillah, orang yang mati di jalan Allah. Terus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sekelompok kaum yang menghadapkan batu besar ke kepala mereka sendiri hingga hancur dan berulang-ulang. Tahu tidak siapa kaum itu teman-teman? Itu adalah manusia yang malas dan tidak pernah sholat. Nah, ayo siapa yang malas dan tidak pernah sholat? Selanjutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai di Baitul Maqdis dan sholat di situ, dan juga ditawari dua bejana yang berisi mawar dan susu. Beliau lantas memilih susu. Kalau saja beliau memilih mawar, bisa jadi pengaruh umat Nabi zaman sekarang ini. Iya nggak teman-teman? Nah, itu adalah perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki burak loh teman-teman.
langit keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim. Terus Allah mewajibkan Nabi untuk sholat 50 kali sehari semalam. Nabi pun meminta agar diringankan dan jadilah 5 rakaat sehari semalam. Ayo teman-teman, bersyukurlah dengan kita sholat 5 waktu dan jangan pada bolong-bolong ya sholatnya. Nah teman-teman, apa hikmah ini semua? Yang pertama, terbukti jelas kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya ketika beliau meminta agar diingatkan kewajiban sholat. Apa kalian sanggup sholat 50 rakaat sholat subuh, sholat 50 rakaat sholat zuhur dan seterusnya? Yang kedua, tingginya kedudukan sholat wajib bagi umat Islam karena Allah langsung yang memerintahkan kewajiban sholat itu. Jadi teman-teman, ayo laksanakan sholat 5 waktu dan jangan pada malas ya. Yang ketiga, surga dan neraka sudah ada karena Nabi Muhammad SAW telah melihatnya ketika perjalanan Mi'raj. Jadi teman-teman, kalau kita berbuat baik, sholat penuh, berbuat baik kepada teman-teman kita, berbuat baik kepada orang tua kita, berbuat baik kepada guru yang telah mengajar kita, berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita, niscaya kita akan mendapatkan surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tapi teman-teman, kalau kita berbuat jahat, tidak pernah sholat, mengolok-olok teman, menyakiti hati orang tua, tidak patuh kepada guru yang telah mengajar kita, berbuat jahat kepada tetangga-tetangga kita, niscaya kita akan mendapat azab Allah di neraka nantinya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi teman-teman, di peringatan Isra Mi'raj kali ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengimani tentang berita yang datang kepada kita dan tidak merubah berita sesuai dengan kenyataannya. Kewajiban kita teman-teman adalah mengimani berita yang datang terhadap seluruh perkara-perkara gaib yang Allah Ta'ala kabarkan. Seperti halnya, terus kita juga tidak